نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan karunia, mempertemukan kita dengan bulan yang terbaik, Sayyidus Syuhur dalam sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang kebaikan kita dilipat gandakan. Maka salah satu wujud daripada kesyukuran kita adalah dengan mengisi waktu-waktu, masa-masa yang kita lalui di bulan Ramadan dalam ketaatan, dalam zikir, dalam selawat dan bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Salat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperkenalkan kepada kita keindahan iman, keindahan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga mampu mencapai derajat al-ihsan. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca hikmah-hikmah Allah syariatkan puasa, maka akan banyak kita dapati di sana, baik dalam kajian ulama maupun kajian para ahli kesehatan, bahawa puasa bisa meningkatkan imuniti tubuh, bahawa puasa bisa menjadikan kita sehat. Bahkan penemuan membuktikan orang yang menahan makan dan minum lebih dari 12 jam, maka akan ada namanya reparasi sel. Sel-sel di tubuh akan melakukan perbaikan dan bahkan akan membentuk sel-sel baik. Subhanallah, para sahabat, para tabi'in belum tahu di antara hikmah-hikmah puasa sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Namun mereka menjalankannya penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, karena semua syariat yang Allah turunkan adalah demi kebaikan kita, hamba-hambanya. Namun dari sekian banyak tujuan puasa adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan utama daripada puasa adalah agar kita mencapai takwa, agar kita meraih takwa. Apa itu takwa? Apa pentingnya takwa bagi kita? Dan apa kaitannya puasa dengan takwa? Inilah kiranya yang akan khatib sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan, bekalan bagi khatib dan juga jamaah sekalian dalam menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Taqwa dalam definisi yang masyhur yang sering kita dengar adalah al-imtithal bi awamirillah, melaksanakan yang Allah perintahkan, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak hilang di tempat yang Allah perintahkan dan jangan sampai kita kedapatan di tempat yang Allah larang kita. Takwa dengan makna ini, apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi senang. Karena tidak semua perintah Allah di dalamnya ada beban berat kepada kita. Bahkan sebahagian dari yang Allah perintahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalamnya ada keringanan dan kemudahan bagi kita. Di antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ummati bi khair." Umatku masih dalam kondisi kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka masih mempercepat atau menyegerakan berbuka puasa, wa'ajjalu as-sahur, dan selama mereka masih melambatkan waktu sahur. Dan kita melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ini masih melakukan sunnah tersebut. Ketika tiba waktu berbuka puasa, kita segerakan berbuka. Ketika waktu sahur masih ada, kita masih melakukan sahur sehingga waktu sahur berakhir. Ini pertanda bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kondisi kebaikan. Tidak seperti yang dituduh atau yang disangkakan oleh sebahagian dari yang memiliki semangat keislaman kuat namun tidak diiringi dengan ilmu yang mantap. Mereka mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebobrokan, dalam kerusakan dan diambang kebinasaan. Tidak. Ummati ma zalat bi khair, umatku masih dalam kebaikan selama mereka masih melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Kembali kepada definisi takwa. Definisi takwa terus dikaji oleh para ulama dengan berbagai definisi dari mereka. Tidak heran sekali bersahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah seorang ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang ahli Al-Quran. Suatu hari Umar bertanya, "Ya Ubay, ma hiya taqwa?" Wahai Ubay, takwa itu apa sih? Ubay melihat yang bertanya ini adalah Umar, maka jawabannya sesuai dengan kapasitas Umar. Ubay mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ama salakta tariqan zata syaukin?" Pernahkah engkau melintasi jalan setapak penuh dengan onak duri? Naam, iya pernah. Madza fa'alta? Apa yang kau lakukan di waktu itu wahai Amirul Mukminin? Syammartu wajtahadtu. Demikian jawaban daripada Umar. Kalau aku melintasi jalan yang penuh dengan onak duri, maka di waktu itu aku akan syammartu, aku gulung lengan bajuku, aku tinggikan gamisku, wajtahadtu, dan aku akan bersungguh-sungguh melintasi jalan tersebut agar jangan sampai ada satu pun duri yang menyentuh kaki dan tubuhku. Ubay bin Ka'ab tersenyum dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tilka hiya taqwa." Itulah dia takwa wahai Amirul Mukminin. Dialog yang singkat syarat dengan makna bahwa dunia ini bukanlah hamparan terpal-terpal merah yang bertaburan dengan bunga. Bahwa dunia ini penuh dengan ujian dan tantangan. Tidak semua yang bisa kita lihat boleh dilihat. Tidak semua yang bisa didengar boleh didengar. Tidak semua yang bisa difikirkan dan dibayangkan boleh difikirkan dan dibayangkan. Tidak semua harta yang bisa kita ambil boleh kita ambil. Kenapa? Karena dunia ini ada ranjaunya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Dengan demikian, definisi takwa dari dialog tersebut yang dapat kita simpulkan adalah bahwa takwa itu kehati-hatian kita. Segala sesuatu yang akan kita lakukan atau akan kita tinggalkan, kita timbang-timbang terlebih dahulu, tepat
sesuai dengan syariat atau tidak. Jika tepat, tawakkal 'ala Allah, silahkan. Tapi jika tidak tepat, hendaknya kita berhenti, jangan kita terjerumus ke dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanyakan tentang takwa, maka beliau menjawab dengan 4 kalimat. 4 kalimat yang masyhur. At-taqwa, taqwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, dan inilah dia inti daripada takwa. Untuk saleh di hadapan orang banyak, semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika seseorang dalam kondisi bersendirian, tidak ada yang melihat, kondisi aman, namun di waktu itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah dia orang yang bertakwa. Al-Miski, seorang pemuda penjual kain di Damaskus. Dahulu orang menjual kain dengan membawa gerobak, berputar, berjalan dari sana ke sini. Suatu hari dia dihampiri oleh seorang wanita. Wahai anak muda, bawalah ke depan pintu rumahku, agar aku bisa memilih dan mencermati mana kain yang terbaik untukku. Begitu sampai di depan rumah, sang ibu kembali mengatakan, wahai anak muda, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Maka masuklah ke dalam, membawa kain-kain yang terbaik yang dia jual juga di tempat-tempat yang lain. Begitu sampai ke dalam, sang ibu atau sang wanita tersebut mengunci pintu serapat-rapatnya, menutup jendela, sehingga sang anak muda keheranan. Ada perihal apa wahai ibu? Apa yang kau lakukan? Engkau tahu apa yang aku inginkan. Wahai ibu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan dosa-dosa, kita akan menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu mengatakan, wahai anak muda, penuhi keinginanku, aku akan memberikan sejumlah harta untukmu. Atau kalau engkau keluar, aku akan berteriak, maka orang-orang akan memukulimu dan akan memasukkan engkau ke dalam penjara. Sang anak muda dalam kondisi dilema. Dari satu sisi, sebelah kanan ini adalah dosa. Pilihan yang kedua juga akan mencelakakan dirinya. Wahai ibu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda, jangan main-main lagi. Dalam kondisi demikian, seorang anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu Allah memberikan inspirasi dan ilham kepadanya. Wahai ibu, baiklah kalau itu yang engkau inginkan, izinkan aku pergi ke kamar mandi sesaat. Sang wanita tersenyum seperti menganggap bahwa anak muda ini sudah faham apa yang dikehendakinya. Sekian lama sang anak muda di dalam kamar mandi, kemudian keluar. Ketika keluar, wajah yang tampan itu, wajah yang putih sudah berubah warnanya, berwarna kecoklat-coklatan. Pakaian yang indah yang dia kenakan juga sudah ada titik-titik noda. Sang wanita tidak tahu, melainkan ketika mendekat, wahai ibu mari mendekat, wahai ibu mari mendekat. Begitu mendekat, barulah sang ibu tahu apa yang ada pada tubuh sang anak muda setelah mencium aroma yang sangat busuk. Keluar engkau wahai anak muda, keluar engkau wahai orang gila. Dibuka pintu, lalu dijerit-jerit dengan seruan, dengan perkataan orang gila, orang gila, orang gila. Setiap kali sang anak muda melihat orang-orang yang sekitarnya, semua mereka mengatakan wahai orang gila, wahai orang gila.
Namun pemuda yang bertakwa kepada Allah tidak membalas, pulang ke rumah. Begitu sampai di dalam rumahnya, dia mandi dan keajaiban pun terjadi. Setelah dia mandi, keluar aroma semerbak yang sangat-sangat wangi, tidak pernah berpisah dari dirinya hingga dia meninggal dunia. Pemuda tersebut pun dijuluki dengan Al-Miski, yaitu seseorang yang beraroma misik, beraroma kasturi. Sampai saat ini kuburannya diziarahi. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada cerita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tentang definisi takwa adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi SAW, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada takwa. War-ridha bil qalil, takwa itu adalah ridha terhadap yang Allah bagi walaupun dia itu sedikit. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia, namun dia suka melihat orang lain, sehingga nikmat yang sangat berharga tersebut menjadi kecil, menjadi rendah, karena dia melihat orang lain yang mendapatkannya lebih banyak. Orang seperti ini ditakutkan akan celaka, akan menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa justru ar-ridha bil qalil. Dia tidak melihat orang lain, tapi dia melihat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Besar atau kecil, dia tahu ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk dirinya. Permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam berbagai sisi kehidupan kita, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan dan seterusnya, bermula karena ketiadaan takwa. Jika takwa melekat dan selalu bersama kita, maka takwa akan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Dan kalimat yang keempat yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang takwa setelah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil, yaitu wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Bahwa hidup di dunia ini sementara, kehidupan kita yang hakiki adalah setelah kehidupan ini. Namun kehidupan yang singkat ini menentukan bagaimana posisi kita setelah kita meninggalkan dunia. Sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting takwa? Takwa penting karena orang-orang yang bertakwa selalu bahagia dan sukses di dunia maupun di akhirat. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Orang yang bertakwa, kehidupannya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kehidupan, apapun permasalahan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya solusinya ada pada takwa. Lalu mengapa kita perlu lagi kepada takwa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan orang yang rezekinya sesuai dengan prediksi berarti ada masalah dengan takwanya.
Karena orang yang bertakwa mesti ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka orang yang bertakwa tidak pernah takut dengan sedekah. Orang yang bertakwa tidak pernah cemas hartanya berkurang dengan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harta itu akan berkurang dengan sebab kita infakkan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mewasiatkan kepada Bilal bin Rabah untuk bersedekah. Bilal bin Rabah salah seorang sahabat pernah menjadi budak. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang miskin. Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal." Infakkanlah hartamu wahai Bilal. Sedekahkanlah dari sebahagian hartamu wahai Bilal. Wala takhsha min dzil arsy iqlalan. Jangan pernah takut dari zat yang memiliki arsy yang sangat agung untuk jatuh kepada kemiskinan. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa takwa disebutkan dalam ayat puasa? Dalam Al-Baqarah 183 seperti yang khatib bacakan tadi. Iya, karena puasa salah satu wasilah yang paling mudah untuk kita mencapai derajat takwa. Bayangkan sekiranya puasa kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sendirian, berada di dalam rumah, kita kunci pintu rumah, masuk ke dalam kamar, kita kunci kamar kita, lalu kita akan minum, makan sesuka hati kita, akan memerangi Allah dengan berbagai macam maksiat. Namun bukan itu yang kita lakukan dalam puasa kita. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Maka puasa ini sangat menjamin, sangat memudahkan bagi kita untuk meraih takwa. Maka sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 29 atau 30 hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas pribadi kita. Kita lakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan dalam mujahadatun nafs. Setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap hari kita memperbanyak ibadah sunnat, setiap hari kita berselawat, beristighfar dan melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Kalaulah Dr. Khalid Abu Shadi mengatakan, seseorang jika melakukan suatu kebiasaan terus-menerus, yang paling berat adalah di 6 harinya yang pertama. Dan apabila kebiasaan ini terus dipertahankan, dilakukan secara terus-menerus selama 21 hari, maka perubahan dan kebiasaan baru itu akan mendarah daging pada dirinya. Selama ini makan nasi, ingin dia ubah kepada makan kentang atau makan roti, yang paling berat di 6 hari yang pertama. Setelah dia biasakan, maka akan menjadi mudah. Dan apabila kebiasaan ini terus-menerus dia lakukan selama 21 hari, maka setelah 21 hari kembali kepada makan nasi, sama seperti saat-saat pertama dia memakan kentang atau makan roti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita lakukan perubahan-perubahan tersebut, untuk meningkatkan potensi pribadi kita, meningkatkan amal ibadah yang mampu kita lakukan selama 29 atau 30 hari, maka tentu perubahannya akan sangat-sangat signifikan. Terlebih Ramadan, Allah memberikan banyak fasilitas, syaitan dibelenggu, pintu surga terbuka selebar-lebarnya, dan pintu neraka tertutup serapat-rapatnya. Maka wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang yang tidak mau merasa diuntungkan bertemu dengan Ramadan. Raghma anfi 'abdin aw ba'uda. Duhai sangat celaka dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala man adraka Ramadan
orang-orang yang sempat bertemu dengan Ramadan, walam yughfar lahu dhanbuh, namun belum lagi diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan, kita pastikan diri kita untuk masuk ke dalam syurga, maka kapan lagi? Kalau di bulan Ramadan kita tidak sungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketaatan, maka kapan lagi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan inayah untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.